PCTA Indonesia jika disingkat bukan OPCTA, bukan OPCTAI, bukan PCTAI. Karena dulu awal-awal ono sing nyingkat OPCTAI, ono sing nyingkat PCTAI. Dua-duanya gak enak soalnya ada 3 kata yang terakhir yaitu TAI. Malah gak raya rasa-rasa nangan. Maka disepakati oleh DPP Pusat PCTA Indonesia, disingkatnya adalah PCTA Indonesia. Tapi kalau disebut persaudaraan niki kedalam apa? Persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini terinspirasi dari sila 345 yang ada di Pancasila. Sedangkan jiwanya yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, jiwanya ini dari sila pertama dan sila kedua. Makanya kalau tetap ya jaket niki contoh sing salah apa benar? Salah. Niki contoh sing salah. Bener niki. Kok digawe Bapak Ibu ini kayaknya contoh sing salah. Sing bener niku. Oke, siapa sing bener? Ayo Pak, yuk. Ini bener. Monggo. Niki contoh sing bener. Ya, niki contoh sing bener. Mesti orang yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tanpa ini ibarat badan tanpa nyawa. Nggih, matur nuwun. Ngoten nggih. Jadi kalau disingkat PCTA Indonesia, tapi kalau dipanjangkan persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jelas ya? Yang berikutnya di dalam PCTA, karena ini organisasi kebangsaan, maka gitu ya, sebutan-sebutan khusus di masing-masing agama tidak digunakan di sini, kecuali sifatnya adalah umum seperti pendeta, romo, kiai, itu umum. Kalau istilah khusus misalkan seperti ya, kalau di ajaran Islam ada istilah mursyid, ada istilah khalifah, wali talqin, itu tidak digunakan di dalam istilah yang digunakan oleh PCTA Indonesia. Paham ya? Nyeluk Pak Anas, Pak wali talqin, lek ten PCTA buatan konten. Di PCTA cukup sebutkan saja Bapak Anas Rosabi selaku apa? Ketua bidang organisasi. Ngerti nggih? Jelas nggih? Sehingga ketika kita menyebut beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, itu bukan dari sisi mursyid, tapi dari sisi sang pemrakarsa. Dan sang pemrakarsa penyebutannya juga bukan dewan, tapi satu sang pemrakarsa. Itu adanya hanya satu dan satu-satunya, yaitu Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, karena memang faktanya beliaulah yang memprakarsai. Jelas ya? Nah tadi kalau bisik-bisik oleh Anas, Jawa Tengah merdeni nang pati ono dewan pemrakarsa, itu tidak boleh. Secara struktur organisasi sang pemrakarsa hanya ada satu, di daerah tidak ada istilah dewan pemrakarsa, yang ada adalah dewan pertimbangan. Termasuk yang ada hanya di pusat adalah yang disebut dengan dewan penyatur. Siapa dewan penyatur? Tokoh-tokoh agama yang sekarang tetap aktif di PCTA. Di situ ada beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, ada
Ki Wisnu Sudiman, ada pendeta Salam Raharjo dari Hindu, ada Batanya Nusila dari Buddha, ada pendeta Happy Komeling dari Kristen, ya, ada pendeta Kanoyo Hartono dari Konghucu. Itu dewan penyantun. Tetapi dewan penyantun adanya hanya di pusat, di daerah tidak ada. Jelas ya Bapak-bapak? Sik, sadurunge kakean sampai di sini ada mau ditanyakan atau enggak, silakan. Lewat si tamat kula kali hadiah. Hadiah apa? Gedang. Monggo, cene podo pahami, disamakan, disesuaikan simbol agama. Sebagian saja arti lambang. 3 titik dasar seluruh agama itu semuanya serba 3. Santri, 3 insan, 3 jenis manusia. Dari Islam santri ya 3. Dari Kristen Katolik Trinitas itu juga 3. Dari Buddha kitab sucinya Tripitaka itu juga 3. Dari Hindu Trimurti itu juga 3. Dari Konghucu Sanca, ya, itu juga 3. Nah, kemudian dari berbagai macam apa yang diyakini ada 3 cipta rasa-rasa, ada 3 lakon lahir hidup mati, ya, ada 3 sumpah palapa sumpah pemuda proklamasi. Semuanya serba 3, ya, bukan serba 5.000, serba 3. Nah, 8 cahaya yang menyinari ini juga dipahami macam-macam. Ada dari 8 jalan kebenaran Buddha, ya, pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pendidikan benar, daya benar, perhatian benar, sama yang benar, ya. Juga dipahami dari jumlah huruf alhamdulillah bagi umat Islam yang artinya adalah apa? Bersyukur. 8 cahaya itu adalah wujud syukur terhadap bangsa Indonesia. Kemudian ada tanda plus, ya, kepada mati simbolnya PPA. Di antaranya ada tanda plus itu disebut tapak dada. Antara Indonesia ini Bapak. Nah ini gitu. Nah ini lah pesan ini. Nah ini lah plus. Oke. Ini lah plus. Nah ini gitu. Ini lah. Oke. Itu disebut tapak dada. Kelihatan gini Kristen Katolik wonten salib, kelihatan gini Hindu wonten swastika. Ini juga simbol, ya. Nah, simbol tapak dada. Baru setelah 12 tahun dari Sang Prakarsa menyampaikan makna dari 3 titik, yaitu apa? 1, 3 titik emas. 1 adalah titik emas yang pertama adalah jembatan emas, yaitu yang disebutkan Bung Karno, kemerdekaan bangsa itu adalah jembatan emas. Ini titik emas yang pertama. Titik emas yang kedua adalah apa? Jilatan api emas yang ada di Tugu Monas. Titik emas yang ketiga adalah bintang sudut 5, bintang emas sudut 5 yang ada di jantungnya Garuda Pancasila. Ini masalah keimanan, ini masalah kemanusiaan. Manunggal untuk mewujudkan bangsa dan negara kita yang adil makmur. Ya, ini gambaran tentang 3 titik emas yang ada di lambang. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, ada yang mau ditanyakan sama dokter? Monggo. Bapak-bapak di sini belum ada? Oke, monggo Pak. Tadi sudah bisa. Yang kelima, kalau total itu rolas 3 macam. Rolas siji tambah loro kelima. Ya. Penyusunan teks deklarasi itu 3 orang. 1 Pak Mas Lukan,
itu Kiai Masrukar ini adiknya Bapak Kiai Muhammad Mutarwati nyusun 4 lembar untuk teks deklarasi. Ya. Bapak Wadi Sutikno nyusun 2 lembar untuk teks deklarasi. Saya mencoba memahami teks deklarasi, saya miripkan dengan pembukaan UB 45 yang sudah diringkas di proklamasi, sehingga teks deklarasi saya rancang seperti teks proklamasi, dan tidak main-main saya menyusun teks deklarasi itu di Syria di makamnya seorang ahli, ya, ahli di dalam masalah agama yang dia cinta kepada tanah airnya. Dia hidup di lingkungan pejabat, bapaknya juga panglima, tetapi dia tidak mau jadi pejabat. Ya. Nah ini saya susun teksnya di sana, di makamnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan menariknya, sekarang kalau di PCTA, jika panjenengan kepengen jadi pejabat, boleh, tapi harus mengundurkan diri dari pengurus PCTA. Loh, pokoknya cocok sampai ini tak ada susun. Nah, cinta tanah air bagian dari iman. Ini 3 sumbernya PCTA. Dan dasar dari organisasi PCTA ada 3. 1, sifat intermakhluk, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2, sifat internasional, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, sifat nasional, yaitu meliputi sila 3, 4, 5. Ya, ini 3 dasar yang 3 tujuan organisasi. 1, lestarinya cinta tanah air Indonesia. 2, lestarinya cinta bangsa Indonesia. 3, lestarinya cinta negara Indonesia. Rata-rata Dewan Penyanjung dari tokoh-tokoh agama mengatakan, jika tidak ada kata-kata cinta, mungkin saya tidak masuk di PCTA Indonesia. Ya. Kita semua sebangsa dan setanah air, suku apapun, agama apapun, disatukan di dalam PCTA Indonesia, sebab di sini ada cinta. Ya. Hanya cinta yang bisa meredam konflik, hanya cinta yang bisa menimbulkan kedamaian, hanya cinta yang bisa menimbulkan kerukunan, hanya cinta yang bisa melestarikan bangsa dan negara kita. Ya, sudah itu. Ya. Dan ini adalah apa yang sebagian apa yang sudah dilakukan oleh PCTA Indonesia, membangunkan rumah syukur yang layak untuk dihuni bagi bangsa Indonesia yang memang masih belum 3 sisi dengan ukuran 6 kali 6, bawahnya 6 kali 6, piramid 3 sisi, tingginya 9. Yang ini nanti dipasang persis, piramidnya bisa berputar, ya, di tempat Gajah Mada bersumpah. Ya. 3 yang terakhir, 3 yang ke-12. Ini nomor HP saya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang panjenengan tanyakan atau tidak? Silakan sebentar.